Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Ramadayanti dari program studi D3 Keperawatan Universitas Abdullah. Ingin melakukan implementasi dari pengkajian yang saya lakukan kemarin, yang dimana saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga Pak D dengan topik stroke. Sebelumnya pendidikan kesehatan ini membutuhkan waktu 20-30 menit. Apakah Pak Adi bersedia? Teman-teman nggak sedia lah, macam. Sebelumnya ini Nggak tahan lah duduknya. Ayo, bentar. Saya mau tanya ke Pak D dan keluarga, apa itu stroke kalau menurut Pak D? Betul. Terus pertama ya darah kental. Darah kental, darah tinggi, di antara darah tinggi sama kolesterol. Kalau menurut Anis? Kalau menurut Anis, apa yang dimaksud dengan stroke itu? Nggak bisa gerak gitu. Oke, semua jawabannya benar ya. Tapi di sini saya akan jelaskan kalau stroke itu gangguan fungsi otak yang dimana aliran darah mengalami gangguan yang diakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Nah, betul yang dibilang Pak D tadi, stroke itu disebabkan karena ada bekuan darah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Terus penurunan aliran darah ke otak dan pecahnya pembuluh darah otak, makanya mengakibatkan sebagian tubuh yang terkena stroke itu mengalami kelumpuhan. Nah, sebelum Pak D mengalami stroke ini, apa yang Pak D rasakan? Nggak ada. Tiba-tiba entah terjatuh, terjatuh, habis itu langsung sebagian sebelah kanan lumpuh gitu. Jadi Ya, 2 hari. 2 hari. Masih gerak, stroke-nya di sana di ladang di gunung. Oke. Di sini ada tanda dan gejala stroke itu yang pertama gangguan gerak, gangguan sensorik itu kepekaan pendengaran menurun, habis itu pusing, kecemasan, rasa takut dan emosionalnya tinggi. Itu mungkin disebabkan kenapa orang yang penderita stroke itu mengalami emosionalnya tinggi karena mungkin tidak menerima keadaannya gitu. Di sini ada beberapa penyebab stroke. Yang pertama hipertensi, gangguan penyakit jantung, merokok, obesitas, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkotika. Penggunaan narkotika ini kayak obat-obatan seperti narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Nah, pasti Pak D sama keluarga bertanya-tanya, gimana sih cara pencegahan stroke gitu kan? Nah, tadi Pak D sudah menyebutkan kalau bahwasanya stroke itu disebabkan karena kolesterol tinggi. Nah, di situ kita bisa melakukan pencegahannya dengan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tidak stres gitu. Maksud di sini tidak stres, tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan agar tidak memicu terjadinya tekanan darah itu tinggi gitu, hipertensi. Nah, adapun perawatan yang bisa dilakukan untuk orang stroke, yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Yang kedua, aktivitas atau olahraga secara teratur, seperti kayak Pak D bisa jalan-jalan pagi gitu, mengelilingi rumah aja agar persendian itu tidak kaku gitu, otot-ototnya tidak kaku gitu. Hindari stres. Nah, hindari stres tadi, tidak banyak pikiran yang seharusnya tidak dipikirkan kita pikirkan. Itu sebaiknya dihindarkan. Nah, latihan room. Pak D pernah nggak melakukan latihan room gerak gitu? Nggak pernah. Nah, nanti kita bakal ngajari gimana cara latihan room supaya latihan room ini bertujuan untuk otot itu tidak kaku gitu, sendi-sendinya juga tidak kaku. Nah, itu bisa dilakukan untuk seseorang yang terkena stroke. Oke, kita langsung aja mencobakan ke Pak D ya latihan roomnya. Kita di sini latihan room itu dari leher, pergelangan tangan, sikut, lutut, jari-jari, dan lengan. Nah, coba Pak D, lehernya Pak D kuat kan? Masih bisa menggerakkan kepala kan?
Bisa. Nah, kalau di dalam latihan room ini di bagian leher nih Pak Adi bisa lakukan gerakan kayak ke bawah, ke atas, ke kanan, ke samping. Bisa Pak Adi lakukan? Bisa. Coba. Selama kemana? Ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri. Nah, oke. Lengan kuat Pak Adi. Nah, kalau lengan tuh dia dari ke atas dulu Pak Adi. Nah, atas, ke bawah, habis itu ke samping. Ya, bisa, tapi bisa Pak Adi. Bisa. Baru ke bawah. Nah, pokoknya itu rutin dilakukan setiap hari gitu. Kalau sikut Pak De, ke atas sikut Pak De. Nah, baru ke bawah lagi. Nah, gitu terus. Nah, pergelangan tangan gini, begini ke bawah. Masih agak susah ya Pak De kalau. Bisa. Nah, itu dilakukan secara rutin ya Pak De, biar ininya nggak kaku. Biar bisa gerak secara normal. Habis itu jari-jari tangan Pak De. Gini dulu, empat jari, oke. Baru ke atas, mengepal. Jempolnya bisa Pak De. Bisa. Baru gini kan lagi. Oke. Lutut biasanya dilakukan kayak mengangkat ke atas gitu, ke atas, habis itu ke bawah lagi. Kayak gitu terus. Pergelangan kaki juga gini, ke atas, ke bawah. Nah, latihan room ini bisa Pak dilakukan setiap hari biar otot-otot itu nggak kaku kayak gitu. Nah, bisa dipahami Pak De? Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah Pak De dan keluarga ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Nah, siapa yang berisiko terkena stroke? nah, pertanyaannya bagus. Biasanya orang yang berisiko terkena stroke ini orang dewasa yang berusia di atas 55 tahun. Pak Adi usianya udah 57 tahun kan? Nah, itu umur-umur yang di atas 55 tahun ini berisiko sekali terkena stroke. Habis itu jenis kelamin. Nah, di sini dominan yang terkena stroke itu laki-laki, bukan perempuan. Yang terkena, karena laki-laki ini banyak kayak mengonsumsi rokok, mengonsumsi alkohol, jadi pemicunya itu banyak, sehingga jenis kelamin laki-laki itu lebih beresiko. Habis itu riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini kenapa dikatakan merupakan resiko terjadinya stroke? Karena itu merupakan keturunan, penyakit keturunan. Sebabnya orang tua Pak Ade pernah kena stroke. Jadi kemungkinan kita sebagai keturunannya akan terkena stroke kayak gitu. Merupakan penyakit turunan Pak Ade. Keluarga gue gak mas stroke kok. Berarti memang ada yang memicu kayak tadi penyebabnya kayak bekuan darah. Nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Kak, begini kan Kak. Mm-mm. Bapak kan pernah kena stroke, Iya. sudah sembuh. Heeh. Apakah ada kemungkinan Bapak terkena stroke lagi? Kemungkinan besar tuh pasti bakal ada. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan cara pencegahannya. Apabila kita sudah terkena stroke, apa aja sih pantangan-pantangan yang harus dihindarkan, kayak mengonsumsi kolesterol tinggi, sebaiknya nggak mengkonsumsi lagi. Kalaupun Pak D pernah merokok, tidak usah merokok lagi, karena itu tadi bagian-bagian yang dapat menyebabkan terjadinya stroke. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke. Sebelumnya boleh nggak sih Pak dia atau keluarga mengulangi apa yang saya sampaikan gitu? Tentang stroke. Iya. Nah, stroke itu adalah gangguan fungsi otak yang diakibatkan oleh aliran darah ke otak, yang mengakibatkan suplai nutrisi dan oksigen kurang dari kebutuhan. Nah, bagus jawabannya, memang benar itu yang dimaksud dengan stroke. Yang lain ada kan kayak tanda-tanda stroke, penyebab stroke kayak gitu? Nggak ada Kak. Oh, cuma itu. Oke, mungkin bisa dipahami lah ya, dan bisa diterapkan latihan roomnya tadi kepada Pak D-nya gitu, biar otot-otot tidak kaku. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.